Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kita terima hingga saat ini. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita jadikan sebagai penuntun dalam melakukan tugas aktivitas. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang tiada pernah berhenti Engkau anugerahkan kepada kami. Hari lepas hari, sungguh kami ada di dalam kasih Tuhan dan dengan nafas kehidupan yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, berkati urapi kami semua, hingga kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkan dengan tema jangan bersungut-sungut. Setiap orang pasti pernah bersungut-sungut. Apakah tatkala disuruh oleh orang tua atau orang lain, atasan di tempat kita bekerja. Kebiasaan bersungut-sungut seringkali membuat kita menjadi marah, mudah menyerah dan cenderung tidak percaya diri. Bersungut-sungut sesungguhnya tak jauh berbeda dari upaya penolakan kita terhadap sesuatu hal. Apalagi kalau sesuatu hal itu tidak masuk akal, udah pasti kita langsung menolak dan disertai dengan sungut-sungut, ngedumel, ngomel, dan lain sebagainya. Kebiasaan bersungut-sungut seringkali muncul pada orang-orang yang tidak memiliki 3 hal. Pertama, penguasaan diri. Kedua, kesabaran. Dan yang ketiga, orang yang mudah marah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini baiklah itu kita buang dari diri kita. Baiklah kita membangun kepekaan, baiklah kita melatih diri kita untuk dapat menguasai diri. Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah sungut-sungut. Apabila diminta kepada kita sesuatu untuk melakukan pekerjaan, supaya kita dapat menahan diri, tenang, sabar, dan supaya kita membuang sifat mudah marah. Dengan demikian 3 hal ini memungkinkan kita untuk tidak bersungut-sungut. Sungut-sungut bisa terjadi kapan saja. Sebagai salah satu contoh, apabila kita ada di dalam antrian. Kita ngantri membeli sesuatu di pasar, ngantri ngisi bensin. Bahkan yang paling membosankan itu ngantri di teller. Suatu ketika seorang ibu, dia mendapatkan nomor antriannya nomor ke-8. Dan biasanya di situ tertulis antrian kita itu nomor berapa, ada di situ. Kalau kita dapat nomor antrian 8 seperti ibu ini, berarti dia di depan dia ada 7 yang sedang mengantri. Melihat ini dia tidak sabar. Dia bersungut-sungut.
Dia tidak sabar menunggu gilirannya nomor antrian ke-8. Sehingga kemudian seorang security bank menegurnya agar tidak ribut dan mengganggu yang lain. Semua orang mau cepat dan mudah saat mendapatkan pelayanan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Semua orang ingin cepat dan mudah saat mendapatkan pelayanan. Namun acap kali kita dituntut untuk juga ngantri. Filipi 2:14 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, Filipi ini menasihatkan jemaat supaya tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tujuannya ialah supaya terlihat bahwa saya dan saudara kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita hanya bersungut-sungut, berbantah-bantahan, ngedumel, ngomel, marah-marah, maka tidak akan terlihat bahwa saya dan saudara adalah anak Allah. Pula, apabila kita hanya bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, maka kita tidak akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Oleh sebab itu saudara, ini penting. Kita harus menyadari diri kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan supaya kita bercahaya di antara mereka, di antara orang banyak seperti bintang-bintang di dunia, maka baiklah kita membuang yang namanya bersungut-sungut. Kelihatannya ini sepele, tetapi justru itu yang merusak status kita sebagai anak Allah, sebagai bintang yang bercahaya. Mari buanglah sungut-sungut. Mari kita tampilkan bahwa kita adalah anak Allah. Mari kita tampilkan sinar bintang kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami sungguh dimampukan oleh Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kami membuang sifat sungut-sungut. Apapun itu, kami melatih diri kami untuk senantiasa menguasai diri, sabar, dan membuang segala sifat marah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah kasih Tuhan akan menyertai, memampukan kami untuk mempedomani firman-Mu yang kami dengar ini. Allah Bapa di sorga, kami datang memohon anugerah-Mu di sepanjang hari ini masih menjadi misteri bagi kami. Namun di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang misteri, sesuatu yang pasti, bahwa ketika kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, maka kami akan merasakan kedamaian, kelegaan, kelancaran, bahkan kesuksesan. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami ya Bapa, hingga kami dapat berbahagia oleh karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Berkati kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang susah diberikan kelegaan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, dan setiap kami yang merindukan banyak hal dalam kehidupan ini, biarlah atas perkenanan Tuhan kami dapat terima hingga membuat kami berbahagia dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.